Halo teman-teman, video ini khusus untuk Anda yang mau bikin PTP ya, yang baru maupun yang baru lagi ya. Nah, gua kebetulan sudah punya PTP kemarin 2022 gua bikin kan. PTP itu 4 tahun ya, 2022, 23, 24, 25 ya. Cuman PTP gue itu terkendala kena suket 3 tahun. Ini gara-gara bermasalah di sistem kemarin dulu itu di KPP sehingga sekarang sudah saatnya untuk bikin PTP yang baru. Oke, langsung gue sharing teman-teman ya tutorialnya. Nah, jadi, pertama adalah kenapa kita perlu buat PTP dari pertengahan tahun, kenapa nggak tunggu akhir tahun atau awal tahun saja? Karena menurut gua, kita perlu waktu ya untuk bikin rekeningnya lagi, 1 bulan, kemudian setting software akuntingnya bisa butuh waktu lagi, kita perlu kasih tahu ke klien, "Bro, sis," gitu ya, klien-klien, "mulai invoice yang sekian kita ganti ke PTP yang baru." Kan butuh waktu untuk itu teman-teman ya. Jadi, kita bikin di pertengahan tahun supaya menjelang akhir tahun itu sudah ready semua. Sehingga di awal tahun sudah full semua pakai PTP yang baru gitu. Kalau lu bikin di awal tahun, maka lu butuh waktu Maret, April, Mei baru ready gitu teman-teman, oke. Jadi nggak apa-apa lah ya kita kehilangan tahun pertama dari 4 tahun itu, jadi kita efektifnya pakai 3,5 tahun gitu, yang 0,5% ya. Nah, PTP ini cocok untuk UMKM teman-teman ya. Apakah Anda menjual barang ataupun jasa yang omsetnya di bawah 4,8 M. Jadi kalau lu di bawah 4,8 M, ini sangat bagus ya. Kenapa? Karena bisa pakai 0,5% final, UMKM selama 4 tahun ya kalau PTP. Sama seperti CV bentuknya. Nah, kenapa kita tidak lanjut PTP yang lama saja? Karena kita tidak mau kena PPh progresif, ya, terutama bisnis jasa yang profitnya tinggi. Kalau lu main jasa kayak gua gitu, profitnya tinggi sehingga kalau kita kena PPh progresif kan 22% atau 11%, itu lumayan tinggi, lebih enak kita pakai PTP, kena PPh final 0,5%, gitu. Apakah AR akan mempertanyakan, "Kenapa kok PTP lama lu nggak ada omset lagi ya?" Jawaban gue bisa terjadi teman-teman ya, ini hal yang bisa terjadi, mungkin terjadi, kita jawab apa adanya. "Bapak AR, saya bikin PTP baru aja Pak," gitu, "karena saya mau tetap mempertahankan 0,5% PPh final." Gue rasa AR juga paham kok ya, nggak ada masalah, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke, apa saja dokumen yang Anda butuhkan, ini ada 8 teman-teman ya. Nah, sudah gue bikin nih, cukup 8 barang yang Anda perlu persiapkan. Yang pertama adalah foto KTP, NPWP, dan nomor HP. Jadi KTP pribadi lu ya, NPWP pribadi lu, dan nomor HP lu, karena nanti ketika daftar akan butuh ini. Yang kedua, Anda perlu masuk ke akun ahu.go.id, gunakan akun yang sama yang pernah Anda daftarkan sebelumnya kalau lu sudah terdaftar sebelumnya, oke. Ingat ya teman-teman, satu nick hanya bisa untuk satu akun Ahu ya. Jadi Ahu itu mendeteksi orang pakai nomor nick, bukan pakai email. Jadi satu nomor nick hanya bisa untuk satu akun Ahu. Nah, kebetulan gua sudah, pernah terdaftar sebelumnya, jadi gua tinggal masuk aja. Kalau teman-teman belum, nanti tinggal daftar. Yang ketiga, Anda perlu bikin nama PT-nya apa, oke, nama PT-nya apa. Kalau gua mau bikin nih, PBSI nih, Pajak Smart Business Solusi Indonesia, nggak tahu bisa apa enggak ya teman-teman ya, nanti kita tes, oke. Kemudian setelah Anda tahu nama PT-nya, Anda bikin KBLI-nya ya. KBLI itu kalau gua 7029, ini adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya, gitu. Kenapa Go tidak menggunakan konsultan pajak? Nah, konsultan pajak itu terpenjara teman-teman ya oleh, banyak, peraturan yang aneh-aneh. Dia tidak boleh bikin PT lah, nggak boleh bikin CV lah, dia harus pakai firma lah, kemudian nggak bisa pakai 0,5% lah, jadi aneh-aneh. Nah, jadi gue gunakan konsultan manajemen lainnya, ya. Jadi gue tidak memberikan jasa konsultan pajak, yang gue berikan adalah jasa konsultasi manajemen lainnya, gitu teman-teman ya, ini untuk bisnis jasa. Kemudian KBLI ini adalah KBLI yang resiko rendah nanti di OSS, sehingga lu tidak perlu mengalami masalah dengan perizinan lah, resiko tinggi lah, nggak bisa bikin rekening lah, hal-hal seperti itu nggak akan terjadi kalau lu pakai KBLI yang ini. Kemudian alamat, alamatnya, jadi alamat ini boleh pakai alamat KTP, boleh pakai alamat lainnya. Nah, gua dulu bikin PTP yang lama tuh pakai alamat KTP, sekarang gua mau bikin alamat yang terbaru, yang berbeda, karena gue sudah berdomisili di alamat yang tidak sama dengan KTP gue. Nah, nanti kita akan coba ya. Yang enam, Anda perlu buat email khusus untuk PTP baru Anda. Ini untuk daftar OSS ya, untuk daftar OSS. Jadi yang ini adalah email pribadi Anda, yang AHU, yang ini adalah email khusus PT yang ini saja. Nah, nanti email gua contohnya gua bikin nih, pajaksmartsolusi@gmail.com, contohnya ini ya.
nanti password-nya Anda bikin sendiri, nomor HP bikin ya, bikin di Gmail ya. Setelah Anda bikin, email khusus, Anda perlu persiapkan username dan password untuk OSS. Nanti Anda kan masuk ke OSS, nah lu perlu bikin tuh username-nya apa. Kalau gua username-nya coba gua lihat ya, gua sudah, bikin ini soalnya. Mana dia? Gua sudah bikin di notes gue, pajak username-nya itu PBSI pajak. Keren ya, email yang barusan dibuat. Nah, jadi emailnya adalah pakai email yang barusan Anda buat tadi itu. Kemudian nomor 8, Anda buat folder di desktop untuk taruh dokumen-dokumen filenya nanti akan jadi itu, teman-teman ya. Oke, inilah hal-hal yang perlu Anda persiapkan. Kemudian, ini langkah-langkahnya teman-teman ya. Oke, langkah-langkahnya ini, oh mungkin ini di depan nih. Nomor 9 ya, nomor 9, Anda perlu bikin kop surat, kemudian beli stempel di Tokopedia juga banyak teman-teman ya, belilah kop surat bikin kop surat, desain aja gampang di Google Docs bisa, di Word juga bisa, supaya Anda punya kop surat. Kemudian beli stempel di Tokopedia tinggal bikin aja, kasih tahu keterangannya di Tokopedia, gitu. Nggak perlu desain aneh-aneh ya, kalau gue ya. Oke, berarti ini nggak perlu, ini 6, 7, 8, 9. Wih, berarti 9 dokumen yang perlu disiapkan, 9 data yang perlu disiapkan, dan 9 langkah-langkahnya. Oke, langkah-langkahnya yang pertama adalah Anda masuk ke AHU ya, gunakan akun yang sama yang pernah lu daftarkan sebelumnya ya, masuk ke menu PTP, perseroan perorangan, oke. Yang tepat adalah PP ya, perseroan perorangan, bukan PTP sebenarnya. Tetapi kita sudah terbiasa kalimatnya PTP ya, PT perorangan. Lu beli voucher, bayar 50.000, kemudian masuk ke menu PTP-nya. Kemudian setelah Anda selesai, beralih ke OSS ya, untuk daftar KBRI dan NIB ya. Pakailah email akun PT baru. Jadi masing-masing PT punya satu akun OSS sendiri, oke? Satu PT atau satu badan, satu NPWP punya satu OSS sendiri. Sedangkan AHU itu satu AHU untuk semua, satu nomor NIK untuk semua yang lo bikin, oke? Nomor 5. Katanya sih seingat gua ya, MPWP itu otomatis jadinya dari AHU. Ya, maka, kita tidak perlu IREK pajak untuk buat NPWP. Tetapi jika NPWP nggak ada, kita perlu masuk ke IREK pajak untuk buat NPWP Badan Perorangan. Oke. Kemudian nomor 6. Nah, setelah NPWP jadi, Anda perlu datang ke kantor pajak, teman-teman, yang direktur ya. Direktur, yaitu Anda sendiri ya, datang ke KPP untuk cetak, Evin minta, SKT minta, SKT ini surat keterangan terdaftar ya, ini dokumen, pendaftaran NPWP, diminta, dicetak, kemudian kartu NPWP asli lu minta cetak, kemudian sertifikat elektronik PT ya, PTP diminta, oke? Ini supaya apa? Supaya lu nggak usah bolak-balik lagi ke kantor pajak, teman-teman ya. Nomor 7, Anda setelah itu sudah dapat NPWP kan, sudah dapat EVIN, lu setting DJP online ya, cetaklah suket PP55, NPWP, password DJP online-nya apa. Nah, kemudian Anda bawa semua dokumen-dokumen itu ke bank, buat rekening bank, oke? Setelah itu, Anda perlu setting software akunting online, contohnya accurate.id. Ini kalau pakai gua bisa trial 30 hari di sini ya, pajaksmart.com/AOL huruf besar, untuk lu bisa setting software akuntingnya. Oke, sesimpel itu teman-teman ya. Oke. Nah, semua data ini sudah gue persiapkan, gue sudah siap. Nah, teman-teman tinggal persiapkan aja dokumen-dokumen yang data-data ini semua, Anda tinggal siapkan. Kemudian langkah-langkahnya. Oke, kita masuk ke langkah-langkahnya nih ya. Kita bikin tab yang baru, kita lihat langkah-langkahnya, langsung gue gedein aja deh, biar nggak usah repot. Oke, langkah pertama adalah masuk ke, akun ahu.go.id, gunakan akun yang sama. Oke, gue masuk nih ya, langkah pertama ke ahu.go.id, enter, kita tunggu dulu. Wah, lemot ya Ahu. Oke, kita tunggu guys. Ahu.go.id ya. Wah, nggak bisa. Ahu, walah, beginilah website pemerintah.
https://ahu.go.id. Oke. Waduh, lama banget servernya. Berarti banyak orang yang bikin PTP hari ini. Oke, teman-teman segera itu. Nah, sambil ini diproses teman-teman ya, kita menuju ke langkah yang bikin email. Mana bikin email tadi? Bikin email? Oh, di sini. Oh, sorry sorry sorry, di sini ya. Kita buat email dahulu di sini ya. Teman-teman bikin email dulu kalau gue ini ya, emailnya ini ya, pajaksolusi@gmail.com. Oke, bikin email dulu ya teman-teman ya. Sambil nunggu ahunya lagi loading, kita masuk ke gmail.com. Teman-teman tinggal pilih di sini, add another account, use another account, kemudian emailnya ini ya, pajaksmatsolusi@gmail.com, create account ya. For personal use ya, for my child, for work and business, pilih personal use, create. Nah, first name-nya adalah Pajaksmat, Awan aja deh, eh, Awan, surname adalah Pajaksmat Solusi, Pajaksmat aja deh, enter, and next. Nah, tanggal lahirnya bebas aja, 1990, male, next. Kemudian Pajaksmat Awan, Awan Pajaksmat. Create your own Gmail address, oke, gue tinggal pastekan di sini. Ya, pajaksmatsolusi@gmail.com ya. Next, setelah next passwordnya apa? Gua sudah persiapkan passwordnya. Gue tinggal copy dari atas, gue pastekan di sini, pastekan di sini. Next, oke. Add a recovery email. Recovery email gua halo@pajaksmat.com aja. Gua punya emailnya. Next, oke. Pajak Smart Solusi@gmail.com. Next. Udah selesai, agree. Kemudian ini tidak ya, no thanks. Udah beres teman-teman ya. Jadi deh emailnya satu. Oke, lanjut. Ini nggak usah lagi. Nah, ini dia ahunya teman-teman ya. Ahu sudah masuk. Teman-teman lihat yang paling bawah sebelah kanan. Ahu perseroan perorangan. Ini dia ya. Ini dia menu untuk bikin PTP teman-teman ya. Klik satu kali di sini. Klik satu kali. Nah, masuk nih. Kita baca dulu pengumumannya. Laporan keuangan perseroan perorangan. Diberitahukan kepada seluruh pelaku usaha perseroan perorangan untuk menyampaikan laporan keuangan pada menu laporan keuangan PP dengan mengisi format isian secara elektronik melalui aplikasi Ahu perseroan perorangan ya. Ini adalah satu peraturan yang sangat-sangat absurd menurut gua ya. Dia nggak ada menjelaskan kalau lu nggak lapor sanksinya apa, kemudian kenapa ini perlu dilapor, alasannya apa, kenapa tuh mau tahu sih, isi perutnya PT gua gitu kan. Jadi nggak jelas nih aturan ini, gua juga tidak lapor, selama ini sih belum ada sanksi ya, tetapi gua dengar-dengar nanti sanksinya adalah kita punya perizinan bakal dicabut atau sebagainya gitu deh. Nah, jadi kalau teman-teman mau comply sebaiknya lapor. Cuman gua males karena nggak jelas nih aturannya. Kan gua sudah lapor di pajak gitu kan, laporan keuangannya. Oke lah, kita klik tadi ada kosong ya. Nah, berhubung gue sudah punya, nomor ini gue, nomor NIK-nya, jadi gue tinggal masuk aja. Kalau teman-teman belum pernah bikin PTP sebelumnya atau belum pernah masuk ke AHU sebelumnya, klik daftar di sini ya. Nah, klik daftar, klik ya. Nah, teman-teman masukin nomor NIK, NPWP, nama lengkap, email, tanggal lahir. Nah, kalau Anda mau klik ya, kalau Anda sudah punya akun, kembali ke sini. Klik di sini ya. Kalau sudah punya akun, kembali ke sini. Nomor NIK gue sudah ada, gue sudah pernah masuk. Jadi gue tinggal klik masuk aja satu kali. Nah, ini adalah kita akan masuk ke dashboard-nya gue sendiri. Loading dulu. Aduh, ahu. Muter dulu. Masuk ke loading.
Buset, lama banget. Waduh, Pak Ahu. Kacau, kacau lu. Kelamaan, Bos. Hmm, kita tunggu guys ya. Kita menunggu dengan sabar. Oke, ini sudah kelamaan, Bos. Oke, kita putar aja ya. Kita langsung restart. Kita ulang. Masuk. Jadi kadang-kadang servernya mungkin agak error. Email sudah jadi. Ininya belum bisa masuk. Buset, lama banget. Ahu. Berarti kan lagi banyak orang masuk nih, teman-teman ya. Memang memang seperti itulah website pemerintah. Servernya kadang-kadang nih. Oke. Jadi email sudah dibikin, sudah selesai yang ini. Kemudian ini sudah, ini on the way. Nah, nama PT sudah kita persiapkan ya. KBRI dan alamat. Aduh, mohon sabar lah ya guys. Mohon sabar lah ya. Aku juga stres nih ngurusin database nih. Kacau. Kita putar lagi. Kita putar, kita masuk lagi. Oh, bisa. Jadi sering-seringlah diputar teman-teman ya, di restart, di refresh di sini. Oke. Selamat datang di AHU Perseroan Perorangan ya, PP ya sudah jelas teman-teman ya. Di sini di kanan ada nama gue ini fungsiawan di sini. Kemudian jadi sebelah kiri ada menu nih, ada daftar transaksi, ada pendirian, perubahan, pembubaran, perbaikan, laporan keuangan di sini nih. Buat laporan keuangan kalau lu mau bikin laporan ya. Riwayat laporan keuangan ada di sini. Nah, sekarang, kita akan bikin pendirian, guys, ya. Klik satu kali di pendirian. Nah, Anda perlu masukin nomor voucher, kemudian nama PT-nya apa lu masih bikin, nama perseroannya apa lu masih bikin. Oke, tanpa menuliskan nama PT di awal kata ya, oke. Yang pertama kita beli voucher. Kok klik satu kali di sini, klik satu kali kita beli voucher di sini. Oke, loading lagi. Kita beli voucher, bentar guys ya. Oke, untung gua punya. Jadi kita perlu key BCA teman-teman, supaya lu bisa bayar voucher nanti. Bayar voucher ini nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai, apa namanya, mobile banking atau My BCA gitu nggak bisa. Mesti pakai internet banking atau Tokopedia bisa. Tokopedia bisa ya, Shopee juga mungkin bisa. Wih, nggak bisa nih, muter lagi nih. Oke, kita tutup aja, Ctrl W, kita klik lagi di sini. Klik lagi bikin voucher. Karena kalau nggak diginiin, nggak refresh dia. Jadi nggak nih? Mana dia? Ini nih. Billing voucher tambah ID 37. Bos, mau bayar aja susah bener. Oke, kita kembali ke sini. Siapkan nama PTP, KBRI-nya, alamatnya, kemudian buat email khusus ya. Nah, alamat, gue mesti bikin dulu alamatnya nih. Alamatnya ada di alamat nomor 5. 5 alamat.
Kita lihat, sudah bisa belum vouchernya? Masih belum vouchernya? Aduh, Bapak, bagaimana nih? Kopi, kita stop, kita putar lagi. Servernya emang gitu ya. Hmm, muter lagi. Kesempatan untuk berlatih bersabar, guys. Nggak jalan loh. Gila nih Yahoo. Bikin lagi, kita klik lagi nih ya. Kita klik lagi nih ya. Biar biar banyak. Oh, sama aja tuh. Sama cuy. Sama guys. Sama, sama. Nggak jalan, gimana dong? Kita tunggu aja guys. Kita tunggu aja ya. Terpaksa ya. Beginilah ya. Makanya agensi-agensi bikin PT itu rame. Karena susah, sulit gitu loh. Bukan sulit. Servernya error aja orang nggak sanggup nungguin. Makanya agensinya rame. Buset bos. Lama banget Pak Ahu. Kita putar. Kita refresh. Ada apa? Ini lama banget bikin billing doang. Jadi dia bikin billing ya teman-teman ya. Kode vouchernya. Coba kita lihat di sini daftar transaksi. Kita klik di sini. Batas waktu konfirmasi 7 hari dari tanggal transaksi. Jika lewat 7 hari pemohon belum melakukan konfirmasi, maka permohonan dianggap batal. Pemohon dapat melakukan permohonan kembali dari awal. Oke. Gue sih tidak ada daftar transaksi ya. Belum ada. Wah, lagi lemot banget nih. Transaksi. Perubahan. Oh, ini perubahan. Ini nama gua yang sudah ada nih. Ya, ini PT yang sudah pernah ada. Akasan Tangga VPK punya gue. Ya, nomor sertifikatnya ini, NPWP-nya ini. Oke. Kalau lu mau perubahan ya. Pembubaran juga bisa nih. Pembubaran di sini kalau mau ya. Perbaikan boleh nih kalau lu mau perbaikan. Perubahan tuh kayaknya lu bisa merubah harta, merubah modal gitu deh. Buat laporan keuangan, gue belum pernah coba di sini nih. Periode 2022 gue belum bikin, 23 gue belum bikin. Coba ya 23 gue klik ya. Ini jadi ke menu ini nih. Nah, ini yang masih belum jalan. Masih muter tuh. Wah, bos, gimana orang mau lapor laporan keuangan? Muter terus kayak begini. Jokowi, Jokowi. Kenapa Jokowi yang salah ya? Enggak ya, kita hormat sama Pak Jokowi ya. Oke. Aduh, 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 aduh. Kita kembali ke sini deh. Pendirian. Namanya adalah mana dia pajak smart tadi? Namanya adalah oh, tadi di sini. Di sini nih namanya nih. PBSI ya. Karena gue suka dengan PBSI, gue bikin sini. Pajak Smart Business Solusi Indonesia. Keren juga. Nomor vouchernya belum ada, bos. Mana nih nomor vouchernya nih? Belum bisa, guys. Bikin voucher. Kita klik lagi deh, muter lagi dia. Tuh, belum bisa. Tuh, bikin lagi. Belum bisa loh. Gile. Berapa lama ini? Wahai Ahu. Halo Bapak Ahu. Gimana orang mau dagang, mau bisnis kalau begini? Pak Ahu, Pak Ahu. Nah, gimana orang bikin laporan keuangan? Gue mau ngeklik aja muter begitu lama. Gimana coba? Bikin ID billing aja nggak bisa. Orang mau bayar loh ini. Ampun deh. Tuh, nggak bisa. Oke, gua putar lagi. Kita putar lagi. Kita putar terus.
klik lagi di sini, klik lagi di sini. Apa jadinya nih kalau begini? Gimana, Pak? Nggak bisa. Oke, kita kembali ke sini, kita coba keluar dulu ya. Kita keluar dulu, kita masuk lagi deh. Nah, kita masuk ke sini, kita klik masuk, muter lagi dia. Ampun deh, ampun. Hmm, kacau. Gimana negara mau maju? Bikin aja susah kayak begini. Oke guys, jadi kita kan tunda dulu. Kalau aku sudah berhasil akan gua kembali lagi ya teman-teman ya ke video ini. Kita tunda dulu deh. Oke guys, sekarang kita lanjutin lagi ya. Karena tadi setelah melewati sekian purnama, akhirnya kita berhasil nih. Berhasil mendapatkan nomor voucher. Jadi, kalau teman-teman bikin PTP tadi itu kan langkah-langkahnya ini ya. Teman-teman dengan masuk ke AHU, ke PTP, nanti klik voucher di sini. Ya, di sini sudah berhasil nih. Ini masih baru proses nih. Pelayanan jasa hukumnya apa? Jadi, pelayanannya adalah badan hukum, badan perdata, partai politik, status kewarganegaraan, PPNS, enggak ya, gua adalah badan hukum ya, badan hukum, pendaftaran pendirian perseroan perorangan untuk UMKM. Banyak banget. Oh ini, pendirian, perubahan, perbaikan, pendaftaran pembubaran, unduh data informasi, pemblokiran, data blokir. Oke, gua yang pertama ya, pendaftaran pendirian PTP. Nama pemohonnya berarti gua ya, fungsiawan ya. Email pemohonnya, email pemohon, yang tadi kayaknya ya. Awan Chai. Nomor HP 082149885829, 49885829. Jumlah pembeliannya 1. Tahap selanjutnya adalah membayar ke semua bank ya, seharga 50.000 paling lama 7 hari. Apabila Anda setuju, silakan tombol klik simpan ya. Setelah membaca dan memahami, oke, klik simpan 1 kali, selesai. Mana dia? Lama. Ah, muter lagi nih. Ampun. Tuh, apakah kita perlu menghentikan lagi streaming ini supaya bisa lanjut? Waduh guys, lama bener guys. Biasanya sih langsung ya seharusnya ya. Kita tunggu deh 1 menit deh. Kalau nggak gue mesti hentikan lagi nih di sini. Kacau. Oke guys, kita tunda lagi ya. Kita tunda lagi sampai sudah bisa gue akan kembali lagi. Oke, sampai jumpa guys. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga pembuatan e-billing-nya ya. Akhirnya berhasil juga setelah sekian purnama kita menunggu. Oke, bercanda ya guys ya. Oke, jadi langkah kita selanjutnya kan ke AHU ini kita masih di sini nih. Sekarang kan kita sudah terbit kode voucher. Kode vouchernya teman-teman bisa bayar pakai internet banking, contohnya ya e-bank pakai BCA, contohnya ya, contoh nih ya. BCA bisa, pakai Tokopedia bisa, pokoknya bayar penerimaan negara aja. Oke, tinggal klik di menu pembayaran. Mana menu pembayaran? Di sini, kemudian menu penerimaan negara, kemudian di sini penerimaan negara, nah pastikan kode billingnya, ini dia, klik lanjutkan, nah 50.000 ya, selesai ya, tinggal masukin Apli 1, oke, mana dia? Oke, masukin, selesai ya, nah udah beres ya, cetak, kita simpan dokumennya, ini bukti bayar voucher, kita taruh di, mana dia? Oh, kita masih bikin dulu folder ya, teman-teman bikin dulu folder.
mungkin PBSI PTP. Oke, taruh di sini, save. Nah, selesai teman-teman ya, sudah beres, sudah berhasil. Jadi langkah berikutnya itu Anda mesti bikin folder nih. Ini nomor nomor awal dulu deh. Ini nomor nomor 2 deh, ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi bikin dulu foldernya di desktop supaya teman-teman ingat ya. Kemudian, nah di sini masukin nomor voucher. Tadi nomor voucher kan ini nih. Nah, kita pastekan di sini. Nama PTP-nya ini dia. Pajak Smart Business Solusi Indonesia ya, PBSI. Ini gua ya. Teman-teman tinggal silakan bikin sesuai yang Anda mau. Gua nggak tahu apakah harus 3 suku kata, 4 suku kata, gue coba aja ya. Feeling gue sih bisa-bisa aja. Oke, nama perseroan wajib diisi, kita klik lanjutkan. Semestinya dia sudah meng-recognize bahwa ini sudah dibayar. Pending lagi nih. Ampun, baru kali ini nih gue bikin video masih dipotong-potong ya. Mesti stop dulu, mulai lagi nanti, tunggu jadi. Ampun dah. Gue udah makan siang loh, udah selesai udah makan. Ya beginilah ya negara kita. Kita harap maklum lah ya. Waduh, nggak bisa. Kita coba, kita ulang, kita ulang. Oh ini sudah? Bukan, ini mah udah lama ya. Ini mah udah lama. Pendirian, gue taruh lagi voucher di sini. Ini pajak Smart Business Solusi. Klik lanjutkan. Muter dulu. Semestinya langsung sih. Semestinya sih bisa langsung sih. Oke, coba di sini voucher. Panduan cara pembayaran. Ini gue klik aja deh, download aja deh. Bisa. Kita cek pemesanan voucher. Ini gue screenshot dulu. Biar nggak lupa. Cek pemesanan voucher juga masih muter dia. Nggak jalan juga anyway. Oh ini sudah nih, ini sudah ya. Pajak Smart Business Solusi Indonesia. Nama perusahaan Anda adalah ini ya, Pajak Smart Business Solusi Indonesia. Harap Anda periksa kembali sebelum melanjutkan ya. Harap perhatikan nama yang Anda gunakan terdapat kemiripan dengan nama-nama berikut. Oke, mungkin dia lagi muter nih. Jadi tidak boleh ada 2 buah PT dengan nama yang sama, teman-teman ya. Jadi PT maupun PTP itu nggak bisa sama, harus, berbeda namanya. Tidak boleh ada 2 badan usaha PT atau PTP yang sama namanya. Kalau CV boleh, karena CV itu bukan badan usaha. Saya telah membaca, oke. Saya yakin dengan nama yang saya gunakan dan saya mengetahui tidak dapat mengubah nama setelah ini. Oke, tidak ada bentrokan ya dengan PT yang lain. Oke, saya yakin dan lanjutkan. Klik di sini, klik saya yakin dan lanjutkan, selesai. Nah, ini dia pendaftaran pendaftaran PTP ya. Nama dianggap sudah digunakan setelah terbit sertifikat pendaftaran. Setelah input dan selesai, permohonan masuk dalam daftar transaksi selama batas waktu konfirmasi belum ada. Belum habis ya. Nama untuk sementara tidak dapat digunakan oleh pemohon lain. Jika pemohon tidak melakukan konfirmasi sampai batas waktu, maka transaksinya batal dan nama itu boleh dipakai oleh orang lain. Oke. Pajak Smart Business Solution Indonesia, PBSI, luar biasa ya. Emailnya email apa ini ya? Ini email PT kayaknya nih. Email PT ini teman-teman. Email PT ya, bukan email gua lagi ya. Ini sudah menjadi email PT. Coba email PT-nya tadi ini Pajak Smart Solusi. Alamatnya ya. eh, ini alamatnya apartemen Mediterranean Palace 8 K. Oke, harusnya ini sudah betul ya. Sudah betul. Oke, RT RW-nya. Tidak ada RT RW di sini, Bos. Coba ya, gua cek dulu. Mungkin ini ada nih. 10 RW-nya 03. Cek di KTP teman-teman ya. Kalau Anda punya KTP, kalau gue sih kan di alamat KTP nih. 1013. Ya, betul 1013. Kelurahannya itu Kebon kosong. Oke, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Oke. 10630 kode posnya, nomor HP-nya ini. Modal maksimal untuk usaha mikro dan kecil adalah 5 miliar ya, maksimal teman-teman ya. Total modal gue berapa? 1 juta aja. Nggak usah banyak-banyak teman-teman ya.
Kegiatan usahanya apa nih? Kita tinggal klik tambah ya, satu kali, gue tinggal cari KBLI nih ya. Tadi kan KBLI sudah kita setting tuh, KBLI-nya ini ya, 7029, 7029. Kita cari, ini gua ya, kalau teman-teman silakan cari yang Anda suka, Anda mau. Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan lain-lainnya seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan, penyediaan jasa usaha untuk jasa nasihat, bimbingan, bla bla bla. Gua rasa oke lah ya. Oke, simpan. Oke, teman-teman cukup satu aja ya, cukup satu aja, jangan berlagak, jangan sombong mau bikin banyak-banyak ya, satu aja, kecuali lu memang punya banyak usaha. Oke, kalau gua kan memang, usaha gua cuma di sini-sini aja ya, jasa jasa manajemen gitu. Ini kategori rendah jadi lebih enak. Nick-nya ini, NPWP ini, nama lengkapnya ini, oke, email tadi, email pemiliknya ini ya, yang ini kan email perusahaan nih, yang di atas nih ya, email perusahaan yang di atas, tetapi di bawah sini adalah email pribadi gue. Tanggal lahir, usia, direktur, alamat. Ini alamat pemilik usahanya ya. Oke, oke. Oke, beres nih. Ini apa nih? Oke, saya mengerti ya. Apa ini? Saya mengerti. Undang-Undang PP 13 2018. PP 13 tentang prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Oke. Nah, ini tambah data pemilik manfaat. Jadi ini sepertinya gini loh. Kalau lu meninggal, siapa ahli warisnya? Kemungkinan begitu maksudnya ya. Tambah pemilik manfaat. Pemilik manfaat PT orang bersama memiliki kriteria ya. Memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas. Kan ini bukan PT, Bos. Oke. Merupakan oke. Saya pemilik manfaat. Selesai ya. Oh, gitu aja ya. Gitu aja ya. Gua sendiri ya. Oke. Teman-teman kita klik dari saya sendiri aja, simpan. Silakan memilih minimal satu. Nah, ini tuh PT semua. Menerima keuntungan atau laba dari perseroan terbatas. Ini tuh PT semua. Padahal kan sekarang bukan PT. Nah, Ahu ini nih suka error nih. Oke, yang pertama aja deh, yang A aja ya. Oke, udah simpan aja. Nah ini error si Ahu nih. Teman-teman sudah selesai ya, sudah selesai. Saya pemohon apabila suatu hari ditemukan bla bla bla. Oke, selesai ya. Nah, jadi di atas ini adalah emailnya perusahaan, di bawah adalah data pribadi ya. Submit selesai. Muter lagi, muter nggak dia? Gue sudah klik kok dia nggak muter. Muter nggak sih? Klik, 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 klik. Oke, ini klik satu kali, kita simpan. Submit. Oke, kita tunggu ya guys ya. Mohon sabar ya. Klik, wajib diisi, WNI. Wajib centang. Oke sih, udah sih. Mana? Kok nggak jalan? Aduh Pak, Pak Ahu. Pak Ahu, Pak Ahu. Ini siapa yang membaca ini peraturan ini sebanyak ini? Kita klik, nggak bisa jalan teman-teman ya. Kita klik, nggak jalan, submit, nggak jalan. Apakah ada yang salah? Coba gue putar aja deh, kita refresh. Cancel. Nih, klik submit. Tuh, nggak jalan submitnya. Kenapa? Ada apa emang? Kembali deh. Batal. Klik submit. Apa yang ada yang salah? Coba kita isi ya. Kita lagi ya. Email wajib diisi. Ini sudah. Oke. RT RW Kebun Kosong Kemayoran. Wajib diisi. Sudah selesai sih. Nggak ada masalah ya. Harusnya ya. Oke. Semestinya nggak ada masalah. Klik submit. Tidak bisa. Nggak jalan. Muter aja deh. Kita refresh. Hajar aja. Reload. Hah? Ulang dari awal? Ampun dah.
Klik lanjut. Oke, teman-teman hati-hati juga ya kalau mulai dari awal nih. Gimana ini? Ya, beginilah proses bisnis dengan negara ya. Agak sedikit-sedikit lemot begini ya, mau gimana lagi. Kita harus bersabar teman-teman ya. Pendaftarannya jalan, kita klik, klik, yakin, lanjutkan. Namanya ini, masukkan email data perseroan ya. Data perseroan, gue masih kembali ke emailnya yang ini. Gue ambil dari atas, pastekan di sini, alamatnya di sini ya. Ini sudah betul, RT 10, RW-nya 13, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran. Modalnya 2 juta deh. Mungkin kekecilan modalnya ya, atau juga. Kegiatan usahanya kita tinggal tambah ya. Tadi kan kita sudah setting kegiatan usahanya itu adalah 70-29. 70-29. Oke, ini kita klik satu kali, simpan. Pemiliknya sudah betul, sudah betul, sudah betul, sudah betul. Klik di sini satu kali, tambah data manfaatnya. Saya pemilik manfaat, ini oke, ini oke. Centang aja semua deh. Centang aja semua ya, simpan. Kemudian saya pemohon, ya oke, submit. Nggak muter loh. Apa yang salah, bos? Klik, submit. Kok nggak jalan ya? Kita tunggu guys, kita tunggu. Beginilah ya. Wah, wahai warga negara, bikin PTP ya begini. Ini yang bikin konsultan tuh kaya raya. Karena sudah susah begini, repot. Nggak repot sebenarnya, cuman database-nya lemot, orang jadi males, orang suruh agent yang bikin. Gitu. Jadi agent yang kaya. Kayak gue maksudnya agentnya. Mana nih? Pak Ahu, Pak Ahu. Jangan sampai gue mesti matiin video buka lagi nanti nih. Tapi dia nggak muter tuh. Nggak muter. Coba kita lihat di email belum ada email ya. Belum ada email, belum ada email. Pendaftarannya masih belum selesai. Wajib dicentang. Coba ini kita nggak centang. Bisa nggak? Nggak bisa submit, cuy. Nggak bisa submit. Tuh. Persyaratan harus dicentang semua. Persyaratan apa? Oh ini. Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat. Coba. Oh iya guys. Iya bener. Masih centang ini tadi lupa di sini. Buset, gara-gara gitu doang. Pajak Smart Solusi @gmail, udah oke, sudah oke. Modal maksimal 5 miliar, sudah masuk 2 juta. Oke, selesai. Pemilik manfaatnya selesai. Oke, yakin ya, yakin dan submit. Klik satu kali, selesai. Kita muter dulu guys. Nah, ini oke nih. Ini sudah oke lah ya, harusnya cukup oke. Jadi jangan ngomel-ngomel ya teman-teman ya. Kalau Anda mengalami error database, nah sama, gue juga sama teman-teman ya. Submit permohonan berhasil, selesai. Batas waktu 7 hari dari tanggal transaksi. Untuk konfirmasi ya, secara segera cek surat pernyataan pendiri dan lakukan konfirmasi sebelum batas waktu habis atau permohonan akan terhapus oleh sistem. Kita klik OK. Nah, Pajak Smart Business Solusi Indonesia ya, PBSI, luar biasa. Kita klik di sini ya, konfirmasi ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti di sini ya daftar transaksi. Lu klik satu kali di sini, klik satu kali. Nah, ini dia. Ini dia modalnya sudah oke. Kenapa mesti kembali ke sini lagi sih? Oh, oke. Ini gue naikin lagi. Kita mesti review pernyataannya. Jadi kalau orang bikin PT itu kan pakai akte. Kalau Anda pakai ini pendirian pernyataan perorangan, pernyataan ya, pernyataan pendirian perseroan perorangan. Namanya PT.
Nah, PT lagi di sini nih, depannya nih, harusnya PP ya, perseroan perorangan, bukan PT. Orang jadi salah persepsi. Tapi ya, aku ya begitu, sudahlah. PBSI, apartemen C8EK, ini tempat gua. Aktivitas manajemen, betul. Pemiliknya gue, oke, betul. Konfirmasi, ubah data, kembali. Kita konfirmasi. Selesai. Yes, saya yakin ya, selesai. Kita akan cetak sertifikat sekarang. Oke, registrasi MPP tadi apa? Sudah selesai ya? Oke, apa lagi sekarang? Oh, unduh pernyataan pendirian ya. Kita klik unduh pernyataan pendirian karena ada surat pernyataan namanya ya. Kita klik di sini. Ini dia. Kita buka. Kita buka di sini. Show in Finder. Nah, ini dia. Ini adalah pernyataan pendirian perseroan perorangan, teman-teman ya. Ini dia. Jadi sudah clear nih, sudah sah nih ya. Ini barang sudah sah. PT ini sudah sah didirikan. Sekarang kita masih cetak sertifikat. Klik satu kali cetak sertifikat, kita simpan. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah sertifikatnya. Sertifikat pendaftaran pendirian perorangan ya. Sudah jadi teman-teman ya. Perorangan. Sudah jadi teman-teman. 5 Juni. Luar biasa. Menkumham. Atas nama Menkumham. Oke. Selesai. Udah, beres. Terus ngapain sekarang? Sekarang kita mesti ngapain? Oke. Jadi sudah selesai ya, teman-teman. Nah, ini sudah ada emailnya. Oke. Jadi KBLI sudah, alamat sudah, buat email khusus tadi mestinya di awal sudah juga ya, email khususnya sudah Anda bikin. Sekarang kita masih masuk ke OSS. Sekarang kita mesti pendaftaran e-registration pajak ya. Jadi NPWP otomatis ya. Jadi ini kita masih lihat di sini, nomor 8 di sini ya. NPWP otomatis oleh sistem AHU. Cek di email. Oke, kita lihat sekarang email. Kita buka email, ini dia. IREK otomatis ya dari sananya ya. Nah, PT Pajak Smart Business Solution Indonesia, PBSI. Nah, ini dia NPWP-nya teman-teman ya. Kita tinggal download, klik download. Nah, NPWP PT PBSI. Mantap PBSI. Nomornya ini NPWP 16 digitnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau badan kan tetap akan ganti ke 16 digit yaitu ini. Cuman di ujungnya aja ditambahin 0. Bukan ya. Kosong. Oh, di depannya tambahin 0. Di depannya tambahin 0. Nomor induk tempat kegiatan usaha NITKU. Nah, ini NITKU. Saat ini NPWP yang digunakan adalah NPWP 15 digit. Nanti akan berubah jadi 16 digit. Oke, pelaporan SPT seperti ini, pembayaran seperti ini. Oke, gabung newsletter pajak. Apa ini? Ada ya? Aku punya nih. Kita lihat emailnya dari mana tadi? Emailnya itu berasal dari e-registration loh, langsung dari pajak loh ini. Oh, langsung ke sini. Ya, oke. Beres. Oke, jadi NPP sudah ada ya. Mana NPP-nya? Mana? Download. Ini masih diklik nih, PNG atau PNG coba. Bisa nggak? Dan add extension. Nah, jadi ini ya. Jadi lu mesti kasih ujungnya belakang PNG atau JPEG. Udah deh jadi, Bos. Nah, ini dia ya. Oh, agak-agak pecah. Coba kita ambil lagi kita klik ini. Oh, memang agak pecah ya. Nanti kita ambil dari ini ya, dari apa namanya? Dari kantor pajak langsung. Nah, ini kita screenshot deh. Kita screenshot aja, kita simpan. Oke, seperti itu teman-teman ya. MPP sudah jadi. Tadi sudah. Sekarang kita masuk ke OSS. Oke, masuk ke OSS untuk apa? Untuk bikin NIB. Oke. Nah, untuk buat NIB. Oke. Ya, 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 ya. Oke, kita masih ke sini. Langkah-langkahnya tadi kan beli voucher sudah, masuk ke menu masuk PTP udah. Nah, masuk ke PTP, proses sampai jadi NPWP. Kemudian beralih ke OSS. Oke, kita beralih ke OSS. Kita klik ke OSS di sini. Jadi pakai nama PT baru ini ya. Nah, kita baca dulu. Penting, bagi pelaku usaha yang telah memiliki hak akses dan NIB di sistem OSS 1,1, silakan masuk menggunakan username password yang lama ya. Oke, kita masuk sekarang.
Untuk meningkatkan keamanan akun, mohon ubah kata sandi secara berkala. Nah, ini kan masih Akasana Kalipaka nih, gue mesti ganti yang baru nih, daftar ya. Klik daftar, kita ini UMK ya, modal usaha di bawah 5 miliar, lanjutkan. Nah, kita ini badan usaha ya, bukan orang perorangan ya, badan usaha. Jenisnya apa? PT atau PTP. Nah, bahkan OLS pun salah mengartikan PTP. Bukan PTP ya, yang benar adalah perseroan perorangan, teman-temannya. PP, bukan PTP. Ini bukan PT ini barang. Ya. Jadi OLS pun salah mempersepsikan PP ini, perseroan perorangan yang benar. Tetapi dia pun tulisnya PTP. Akhirnya orang bingung. Ya sudahlah. PTP ya. Email perusahaan, kita mesti ambil email perusahaan yang tadi itu. Email perusahaan Anda ya, bukan email pribadi ya, email perusahaan. Paste di sini. Nah, dia verifikasi nanti. Oh, gitu caranya. Kita klik ya verifikasi. Oke, akan ada email, email verifikasi. Kita masuk ke email kita, kembali ke sini. Nah, ini dia ya dari OSS ada single OTT, copy 726323. Ini buang aja. Ini udah nggak perlu. Ini ya, pastekan 726323. Oke, selesai. Oke. Selesai, oh kita masih bikin kata sandi. Nah, teman-teman tadi kan sudah persiapan ya, tadi di atas kan sudah persiapan yang OSS ini ya, username-nya apa, lu mesti isi, kemudian, bukan pas ya, username-nya itu yang di atas, username-nya itu di atas, password-nya apa. Nah, email itu pakai email yang barusan Anda buat ya, email yang bisnis. Oke, kalau gue sih gue samain aja password-nya biar nggak susah ya. Kemudian ini masukin kata sandi, oke lanjutkan. Oke, nama PT, nama perseroan perorangan, isi nama perusahaan sesuai dengan data AHU ya, data AHU ya. Data kita adalah Pajak Smart, mana tadi dia? Namanya adalah nama PT, nama PT, nama PTP ya, Pajak Smart Bisnis Solusi Indonesia. Mantap, PBSI. PBSI, NPWP badan usahanya. Tadi NPWP-nya berapa ya? NPWP-nya tadi kita lihat dari sini bisa, dari email juga bisa. Kita kembali ke email. Ini deh 20967. Oke, 967 6337 6337. Kemudian 027 33 000. Nomor SK pengesahan terakhir. Nomor SK pengesahan oleh Ditjen AHU. Oke, kita cek ya. Nomor SK pengesahan tuh tadi ada di sini. Nomor SK-nya ada di sertifikat kayaknya ya. Ini dia. Sepertinya ini ya. Kita buka dulu filenya. Nomor SK-nya ini ya. Kita coba copy. Kita taruh kembali ke OSS. Kita pastekan di sini. Jalan nggak dia? Nomor handphone. Kalau gue sih nomor gue aja. 9882829. Nama direksi. Nomor nick direksi. Nick gue berapa ya? Eh ini. Oke. Nama lengkap sesuai KTP. Jabatan direktur. Laki-laki. Tanggal lahir 13.06.1988. Alamatnya APT MDT PLSP 23 JK. Oke. Provinsi Jakarta. Jakarta, pilih kota DKI Jakarta. Sudah bukan DKI ya, sudah berubah menjadi DKJ. Kemayoran, terus Kebon Kosong. Oke, klik satu kali di sini, klik daftar, selesai. Nomor telepon sudah digunakan, silakan login dengan nomor telepon atau username. Silakan login dengan nomor telepon atau username. Waduh, gue mesti ganti nomor telepon dong. Nomor telepon siapa? Gue ganti, coba. Jadi teman-teman kayaknya dia juga terkunci dengan nomor handphone ya. Coba ini 08.
222. Berapa nomornya? Nomor gue ya? Eh, gua sampai lupa juga nomor gua. Nomor yang lain nih. Coba ya, kita cari ya nomor. eh Jadi teman-teman masih siapkan juga nomor HP. Jangan yang sudah pernah termasuk ke sana ya. Sudah pernah terdaftar di sana juga jangan. Coba gua pakai ini. Kita lihat nomornya ini apakah bisa. 2822. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Oke, kita klik daftar. Pendaftaran akun berhasil. Silakan masuk untuk memulai proses izin usaha ya. Klik satu kali masuk. Oke. Jadi ini untuk bikin NIB ya guys. Kita simpan. Kok emailnya pajak? Oh iya, dari Pajak Smart Solusi ya. Betul ya? Pajak Smart Bisnis Solusi Indonesia nih, mantap. Selamat datang di sistem online OSS berbasis risiko. Kita klik mulai. Sebelum mulai, Anda perlu memahami risiko rendah, menengah, oke. Anda harus melengkapi data pelaku usaha dan data usaha. Data pelaku usaha, oke. Data usaha, selesai. Data badan usaha, masih diisi. Kita masih isi ulang dari awal teman-teman ya. PTP, badan hukum, iya. Kemudian dalam negeri atau luar negeri, dalam negeri ya. Apartemen C8EK, betul. Kemayoran, Kebon Kosong, sudah betul semua nih ya. Email badan usaha ya, mesti ini pajak smart, pajaksmartsolusi@gmail.com. Pajaksmartsolusi@gmail.com. Email MPP-nya sudah betul. Nomor handphonenya kan berubah ya, 08. Oke, modal usahanya 2 juta. Aktanya sudah dapat di sini. Data pemilik usahanya sudah ada di sini. Maksud dan tujuannya adalah aktivitas kantor pusat dan konsultan manajemen lainnya ya. Oke. Dengan ini saya menyatakan bahwa data informasi ini benar. Simpan. Oke. Kita klik selesai. Selanjutnya. Selanjutnya data usaha. Kita nggak perlu data usaha, kan tadi sudah ada data usaha ya. Coba tambah bidang usaha. Apakah Anda memiliki MPP berbeda? Nggak perlu kayaknya ya. Coba ya, kita nolin dulu. Aktivitas impor, tidak ya. Data pendaftaran BPJS, apakah perusahaan Anda memiliki fitur akun BPJS Kesehatan? Tidak ada. Ketenagakerjaan tidak ada. Data wajib lapor, apakah perusahaan Anda memiliki nomor WLKP? Belum ada ya. Selanjutnya, coba ya. Oke, daftar kegiatan usaha. Apa ini? Daftar kegiatan usaha, NIB. Oh, nggak ada ya? Kita mesti mundur kayaknya. Hmm. Oke, kita mesti mundur teman-teman. Kita mesti kembali ke tadi, balik. Eh, kembali ke sini. NIB ya. Klik NIB. Iya, unduh NIB nggak bisa. Karena kita belum bikin NIB kayaknya tadi tuh. KBLI, coba kita cari. Nggak ada. Perizinan. Permohonan baru kayaknya ya. Oke, permohonan baru teman-teman yang kita ulang ya. Jadi di sini nih, lu masih tambah di sini ya. Pak, tambah bidang usaha. Kemudian lu pilih, apakah Anda memiliki MPP berbeda cabang di lokasi? Tidak ada. Nama usaha, kegiatan, toko sepatu, PLN atau pabrik sepatu. Namanya Pajak Smart Academy. Wih, mantap. Lokasi usaha adalah darat, bukan hutan ya, bukan di laut. Luas tanah ini 10 meter persegi aja.
Jadi ini bingung teman-teman ya, apa nih maksudnya, tapi ya isi aja deh. Mohon input lokasi usaha Anda ini di Mediterania Palace, ini lokasi gue. Kok Bangka Belitung? Mana nih? Mediterania Palace? Walah, nggak muncul guys. Kita mesti kok ke Jawa sih? Kita mesti ke Jakarta. Mana Jakarta? Jakarta di atas. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Cempaka Baru, Gunung Sahari, Kebun Kosong di sini. Di mana lokasinya gue? Di sini nih. Seperti di sini nih. Convert. Oke, halaman usaha. Kenapa masih diulang lagi, Pak? Terania Peles. Unit C8EK. Provinsi DKI Jakarta. Kabupatennya Jakarta Pusat. Latitude, longitude, buset. Apakah kegiatan ini sudah berjalan? Jawabannya sudah ya. Usaha berjalan sejak, kita bikin aja tanggal bulan Juni. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Tidak. Kotanya Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat. Oke. Oke. Kemudian tidak ada ya, tidak ada. Mesin tidak ada. Modal tetap. Modal kerja 3 bulan. Nah ini bikin bingung teman-teman, bikin bingung. OSS nih, siapa yang mengisi seperti ini? Kegiatan deskripsi kegiatan usaha adalah jasa manajemen. Jumlah tenaga kerja Indonesia tidak ada. Eh. Pilih kriteria pekerjaan. Ini mesti pilih nih. Jasa. Mana pilihannya? Udah deh. Loh, iya benar. Jumlah tenaga kerja 0 aja deh. Oh minimal 1, ya udah 1 aja deh. Deskripsinya apa? Jasa gitu kan? Nah, aneh-aneh aja nih. Pembelian dan pematangan tanah tidak ada, bangunan tidak ada, mesin tidak ada, investasi lainnya tidak ada, modal tetap, modal kerja 3 bulan, ya udah 2 juta aja deh. Biar ada. Ini apa sih ini? Deskripsi kegiatan usaha. Dia mesti pilih, tetapi nggak ada pilihannya. Jasa. Oke, daftar produk atau jasanya kosong, selesai. Daftar produk. Ini ya? Oh tidak ya. Berarti hati-hati ngisi gini teman-teman ya, takutnya salah kita. Takutnya salah. Apakah Anda memiliki MPWP berbeda cabang di lokasi ini? Tidak ada. Nama usahanya Pajak Smart Academy. Di sini nggak bisa muncul. Tuh. Nah, beginilah. Beginilah kondisinya. Website punya negara nih. Begini nih, bos. Pilih bidang usaha dulu ya kayaknya ya. Sorry. Kita mesti pilih dulu bidang usaha. Pilih jenis usaha di depan. Utama ya, pilih yang utama. Bidang usahanya adalah 7029. Oh, di atas teman-temannya. Sorry ya, di atas mesti isi dulu. Yang mana hijau, mana biru. Ruang lingkupnya apa? Seluruhnya aja. Kemudian bidang usaha tidak termasuk bidang usaha yang diatur. Oke, simpan. Nah, data usaha sudah tersimpan 1 biji. Udah gitu aja teman-teman ya. Jangan bikin lebih-lebih lagi ya. Jangan ya, 1 aja cukup. Pilih kriteria, masih belum. Ini tambah produk atau jasa. Ribet ya. Gila ya. Ribet banget. Jenis atau produk lainnya. Jasa manajemen. Kapasitasnya apa nih?
Ini apa nih, rupiah kah atau apa? Oh, rupiah, 10 juta deh per tahun, oke. Bukannya kita mau mengecilkan diri teman-teman ya, tetapi ya biar nggak usah gaya-gayaan lu. Untuk dapat menambah produk jasa, pastikan kembali Anda telah melakukan validasi resiko. Ini nggak bisa ya, karena kita belum validasi. Kita klik batalkan dulu. Kita masih validasi resiko di sini ya. Aduh, ribet banget. Eh, kalau mau validasi, Anda belum mengisi titik koordinat. Titik koordinat masih diisi. Ampun lu. Aduh, kalau orang nggak ngerti, gimana ngisinya, bos? Nih, udah, dapat ya. Oke, gue klik nih ya. Gue klik nih ya. Kotanya, oh ini sudah terisi nih. Latitude dan longitude. Emang gila. Jakarta Pusat. Kecamatannya Kemayoran. Kelurahannya Kebon Kosong. Ya, teman-teman masih agak sabaran ya. Jangan kayak gue marah-marah. Jangan, jangan, jangan. Alamat usahanya Apartemen Mediterania Palace C. Unit. Oke. Validasi ya. Kita validasi. Oh gitu. Susahnya minta ampun. Skala Anda mikro, tingkat resikonya adalah rendah. Oke, Anda harus pastikan teman-teman ya, bikinlah usaha yang rendah supaya lu nggak bikin masalah. Kalau menengah atau tinggi nanti lu repot teman-teman ya. Jangan so jagoan mau bikin yang aneh-aneh. Seluruh jumlah tenaganya satu, udah beres. Oke, tambah produk jasa. Oke, jenis produknya adalah lainnya aja. Jenisnya adalah jasa manajemen. Kalau gue ya, kapasitasnya 10 juta aja per tahun rupiah. Oke, simpan. Nah, selesai teman-teman, selesai. Klik satu kali selesai. Ya, lanjut proses berikutnya. Beres. Buset. Dengan ini saya menyatakan bla 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 ya, tinggal diisi semua, lanjut. Oke, lanjut. Mana dia? Oke, semua sudah lengkap ya guys. Sudah lengkap, lumayan capek juga bikinnya. Ya, nggak capek lah, sebentar doang. Selanjutnya, kita mau cetak NIB ya. Target kita adalah cetak NIB, targetnya. Silakan lanjut klik tombol proses perizinan berusaha untuk menerbitkan NIB ya. Klik satu kali di sini. Nah, udah dapat ya NIB, teman-teman ya. Pernyataan mandiri Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang bla 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 pajak smart bisnis solusi Indonesia. Mantap. Kita harus menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan. Siap, Pak Bos. Oke, kita klik. Kesediaan memenuhi kewajiban. Nah, kewajiban, siap, Pak Bos. Pernyataan usaha mikro. Oke, siap, Pak Bos. Kemudian surat pernyataan kesanggupan mengelola pemantauan lingkungan hidup. Siap, Pak Bos. Oke, lanjut. Oke, mantap. Rumit ya? Gila ya? Rumit guys, bernegara ini rumit guys. Tidak semudah yang kita bayangkan. Terbitkan perizinan usaha. Klik satu kali. Dapat deh guys, dapat, dapat. Oke. Jadi di sini ada unduh NIB di bawah sini. Klik unduh NIB. Nah, unduh NIB selesai teman-teman ya. Kita tinggal klik di sini download. Nah, NIB ya, NIB PBSI ya. PT PT PBSI 5 Juni 2024. Simpan, tutup. Nah, teman-teman mungkin perlu download ini juga. Ini nih yang gini-gini nih. Download aja deh. Download biar biar aman ya. Kita unduh pernyataan mandiri. Mana dia? Oke, kita simpan pernyataan mandiri. Kemudian tutup. Kita unduh lagi apa nih? Pernyataan mandiri kewajiban memenuhi kewajiban. Kesediaan memenuhi kewajiban. Oh, tadi K3L. Simpan. Tadi itu K3L. Pernyataan mandiri. Ini gue rename aja deh. Tadi itu K3L. Nah, kalau yang sekarang ini adalah apa nih? Apa tadi ya? Lupa. Kesediaan memenuhi kewajiban. Kesediaan memenuhi kewajiban. Oke, simpan, tutup.
kemudian pernyataan usaha mikro menengah, mikro kecil. Jadi kita nih mikro teman-teman ya, jangan sombong lu punya omset 1 miliar, 2 miliar, kecil itu, mikro itu dibandingkan yang lain. Apa nih? Pernyataan mikro ya, pernyataan mikro, simpan, tutup, kemudian pernyataan kesanggupan, SPPL. Siapa yang mau baca ini ya? OSS ini nggak ada kerjaan memang, sumpah. Pernyataan SPPL ya tadi ya. Mohon maaf nih ya Pak OSS ya, nggak ada orang yang mau ngerjain ini terlalu rumit. Gini loh Pak OSS, satu aja, satu lembar pernyataan semuanya diungkapkan di situ, beres. Kenapa mesti bikin 1, 2, 3, 4 buah surat loh, ditambah NIB, ribet ini negara. Orang-orang kayak gua ngerti, banyak orang yang nggak bisa ngerti Pak, Bapak OSS. Aduh, udah selesai teman-teman ya. Kita coba lihat di sini, eee bukti bayar voucher udah, ini kita bikin order saja, others. Bukti bayarnya sudah nggak perlu. Kemudian NIB boleh ya, NIB PT PBSI, 5 Juni, NPWP PT PBSI, ini 5 Juni, 5 Juni, oke, 5 Juni 2024. Kemudian pernyataan mandiri ini tidak perlu, ini nggak perlu, cuma buat simpan aja. Ini tidak perlu, ini tidak perlu ya, simpan doang, ini others. Nah, surat pernyataan. Pernyataan pendirian ya. Nah, oke, pernyataan pendirian PTP. Nah, nomornya gue nggak tahu, kita simpan aja deh, takutnya perlu ya. Kemudian ini sertifikat pendaftaran. Oke, sertifikat pendaftaran PTP. PTP PBSI. Nah, PTP PBSI. Dah, teman-teman ya, selesai teman-teman ya, selesai. Jadi, hanya dalam waktu beberapa menit saja, kalau lancar ya, beberapa menit sudah selesai ya. Tetapi kalau tadi kayak gue tadi terhenti-henti ya mungkin 1 jam, 2 jam cukuplah. Oke, OSS sudah selesai, kemudian teman-teman perlu bikin kop surat. Lu bikin kop surat ya pakai, Microsoft Word kek atau pakai apa kek, tinggal dibikin ya. Kemudian beli stempel teman-teman ya, lu tinggal buka Tokopedia, lu cari stempel murah paling 20.000 atau 30.000 satu biji, bikinlah 2 biji ya. Karena nanti ketika lu datang ke kantor pajak, lu akan diminta pakai stempel dan pakai kop surat, wajib. Nah, jadi MPP sudah jadi, otomatis otomatis ya NPWP-nya, kemudian nah, selanjutnya Anda perlu datang ke KPP ya, cetak ini ya, EVIN, SKT, MPP asli, dan Sertel. Kemudian Anda perlu setting DJP online, MPWP, password, kemudian buatlah rekening bank. Kemudian settinglah software akunting kalau Anda memang pakai akunting software ya. Saran gua sangat disarankan gunakanlah akunting software teman-teman ya. Jangan jadi UMKM-UMKM yang nggak ngerti akunting. Harus mengerti akunting, kalau nggak lu bayar seseorang untuk bikin akunting lu. Supaya tidak masalah kalau nanti kena masalah pajak. Kalau di pemeriksaan kan wajib kasih akunting. Gitu guys ya. Dan by the way, PTP PTP bisa menggunakan UMKM final 0,5% selama 4 tahun berikutnya, oke. 4 tahun tuh dihitung tahun pertama tuh mulai tahun pertama sekarang ya, walaupun di tengah-tengah tahun, tetap dihitung tahun pertama, entar tahun kedua, ketiga, keempat, sampai Desember. Kemudian cetaklah suket PP55 ya, supaya pasti. PTP, kemudian, PTP ini bisa pakai dividen, bisa juga prefe metodenya ya, masih belum jelas, bagaimana penerapannya. Kalau gue sih masih pakai prefe, apalagi yang mesti Anda ketahui mengenai PTP ya, PTP adalah badan resmi, sama seperti PT, jadi wajib pembukuan ya, walaupun omset di bawah 4,8 M, oke. Kewajiban pajak, BPJS, akunting, itu sama persis, seperti badan usaha yang lain. Oke, apalagi yang teman-teman mau tanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar, aku akan jawab di video berikutnya. Oke, gua rasa itu aja teman-teman ya. Mudah kan? Simpel sekali bikin PTP, dan gua rasa sudah saatnya bagi teman-teman yang
sudah mungkin menjelang ke 3 tahun atau 4 tahun, menjelang habisnya masa berlaku 0,5% sudah saatnya, karena gua tuh habis, gua tuh tahun ini sudah mau habis 0,5% walaupun masih 3 tahun gara-gara, cerita dulu lah itu ya, karena PTP-nya masih error zaman dulu. Itu teman-teman ya, oke. Dan selanjutnya gua akan kasih tahu lagi kalau sudah jadi e-Fit-nya supaya teman-teman lebih dapat tutorialnya juga untuk PTP ini. Oke teman-teman, thank you, semoga terbantu, sampai jumpa lagi.